Sunan Kudus kemudian berkata kepada Saridin, mengapa Saridin menjatuhkan dari pohon kelapa? Saridin menjawab, kalau hanya sekedar mengucapkan kalimat syahadat seperti yang dilakukan para santri seperti tadi, anak kecil pun bisa. Maka, saya memaknai syahadat dengan menjatuhkan diri dari pohon kelapa seperti ini. Sebab, bersyahadat maknanya adalah keyakinan atau keimanan kepada Gusti Allah di dalam hati. Begitulah makna hakikat kalimat syahadat yang ada dalam benak Saridin. Itu mengisyaratkan adanya keyakinan yang mendalam dalam diri Saridin. Kepasrahan total kepada Sang Pencipta. Jika dengan menjatuhkan diri dari pohon kelapa tadi akhirnya mati, berarti ketetapan kematiannya memang saat itu juga. Karena tidak mati, berarti dia memang belum saatnya mati. Kemudian Sunan Kudus berkata kepada para santri dan penduduk, Saridin telah bersyahadat, bukan membaca syahadat. Membaca syahadat adalah mengatur dan mengendalikan lidah untuk mengeluarkan suara dan sejumlah kata-kata. Bersyahadat adalah keberanian membuktikan bahwa ia benar-benar meyakini apa yang disyahadatkannya. Dan Saridin memilih satu jenis keberanian untuk mati demi menunjukkan keyakinannya, yaitu menjatuhkan diri dari puncak pohon kelapa. Menurut Saridin syahadat adalah mempersembahkan seluruh hidup dan dirinya. Saridin tidak takut mati, karena hidup dan mati adalah kehendak Tuhan. Kemudian Sunan Kudus berkata, bagaimana sekarang kalau aku menyuruhmu makan jamu gamping yang panas dan membakar tenggorokan dan perutmu? Aku akan meminumnya demi kepatuhanku kepada guru yang aku percaya. Tapi kalau aku kemudian mati, itu bukan karena air gamping, melainkan karena Allah memang menghendaki aku mati. Sunan Kudus melanjutkan, bagaimana kalau aku mengatakan bahwa tindakan yang kau pilih itu memang tidak membahayakan dirimu, insya Allah, tetapi bisa membahayakan orang lain. Maksud Sunan, bagaimana kalau karena kagum kepadamu lantas kelak banyak santri menirumu dengan melakukan tarekat terjun bebas semacam yang kau lakukan? Kalau itu terjadi, yang membahayakan bukanlah aku Kanjeng Sunan, melainkan kebodohan para peniru itu sendiri, jawab Saridin. Setiap manusia memiliki latar belakang, sejarah, kondisi, situasi, irama, dan metabolismenya sendiri-sendiri. Maka Allah melarang taklid, peniruan yang buta. Setiap orang harus mandiri untuk memperhitungkan kalkulasi antara kondisi badannya dengan mentalnya, dengan keyakinannya, dengan tempat ia berpijak, serta dengan berbagai kemungkinan sunatullah atau hukum alam permanen. Kadal jangan meniru kodok, gajah jangan memperkembangkan diri seperti ular, dan ikan tak usah ikut balapan kuda. Sunan Kudus bertanya lagi, orang memang tak akan menyebutmu kadal, kuda, atau kodok, melainkan bunglon, apa katamu? Kalau syarat untuk terhindar dari mati atau kelaparan bagi mereka adalah dengan menyebutku bunglon, aku mengikhlaskannya. Bahkan kalau Allah memang memerintahkanku agar menjadi bunglon, aku rela. Sebab diriku bukanlah bunglon, diriku adalah kepatuhanku kepadanya. Akhirnya seluruhnya yang hadir terdiam, tak lama kemudian Sunan Kudus membubarkan acara tersebut. Karena murid baru beliau sering dikerjai oleh murid-murid lama. Para santri setiap hari diwajibkan mengisi tempat air untuk wudhu. Nah, Saridin yang juga terkena kewajiban itu rupanya tidak kebagian ember. Para santri lama tak ada satupun yang mau meminjamkan ember padanya. Melihat Saridin bingung kesulitan mendapatkan ember, seorang santri bilang dengan maksud mengolok. Din, kamu tidak kebagian ember ya, tuh ada keranjang. Bawa saja air di sumur itu pakai keranjang, ujar santri itu sambil menahan senyum. Terdorong melaksanakan kewajibannya Saridin membawa saja keranjang rumput itu. Ajaib! Air yang seharusnya lolos di sela-sela lubang keranjang itu, malah dapat tertampung hingga Saridin dapat mengisi tempat wudhu sampai penuh. Para santri yang melihat hanya melongo melihat ulah Saridin. Berita itu akhirnya sampai kepada Sunan Kudus. Di hadapan mursyidnya itu Saridin dengan jujur menceritakan semuanya tanpa ada satupun yang tertinggal. Menganggap Saridin sedang menyombongkan diri dengan kelebihannya, Sunan Kudus selalu mengetes Saridin. Din, kamu kan tadi mengisi air. Sekarang di tempat wudhu itu apakah ada ikannya? Tanya Sunan Kudus. Setiap air pasti ada ikannya, Kanjeng Sunan, begitu pula di tempat air wudhu itu, jawab Saridin polos. Para santri yang mendengar jawaban Saridin kontan tertawa. Mana mungkin tempat wudhu ada ikannya, pikir mereka. Tapi setelah dicek memang betul ditemukan ikan di dalamnya. Sunan Kudus gusar melihatnya, kali ini Sunan Kudus merasa ditantang. Baik, Saridin, sekarang apa yang ada di tanganku ini, ujar Sunan Kudus. Buah kelapa, Kanjeng, jawab Saridin pelan. Katamu setiap air ada ikannya, kelapa ini di dalamnya ada airnya,
Apakah kau tetap mengatakan bahwa dalam kelapa ini ada ikannya? Tanya Sunan Kudus lagi. Ada Kanjeng, jawab Saridin polos. Kembali hadirin tertawa karena menganggap Saridin dungu. Tapi setelah kelapa itu dibelah kagetlah mereka semua, termasuk Sunan Kudus, karena di dalamnya ada ikan hidup yang berenang di air kelapa. Menganggap Saridin melakukan hal-hal yang tak patut, yaitu memperlihatkan karomah diri pada orang lain. Menyadari bahwa budaya memamerkan segala bentuk anugerah Allah bisa mengancam eksistensi pesantren Kudus sebagai salah satu pusat dakwah Islamiyah, maka Sunan Kudus mempersilahkan Saridin untuk meninggalkan wilayah Kudus dan tidak menginjakkan kakinya di bumi Kudus. Setelah diusir oleh Sunan Kudus, Saridin tidak pulang ke Landoh, namun masuk ke dalam Jumbleng, tempat buang air besar Kaputren Kudus untuk bertapa. Keberadaan Saridin kemudian diketahui oleh salah satu putri Kudus yang hendak buang air. Putri Kudus tersebut tak lain adalah Nyai Sunan. Ketika Nyai Sunan Kudus merasa akan buang air besar, maka masuklah Nyai Sunan ke Jumbleng atau WC tersebut. Baru saja Nyai Sunan ingin jongkok, Saridin tertawa terbahak-bahak. Nyai Sunan terkejut dan tak mengira sama sekali bahwa tempat itu telah ada manusia masuk. Serta-merta Nyai Sunan lari untuk melaporkan hal itu kepada Sunan Kudus. Demi mendengar laporan Nyai Sunan, Sunan Kudus segera ke belakang menyatakan kemarahannya. Para santri pun serentak menghambur ke arah Jumbleng, mereka hendak mengeroyok Saridin, namun Sunan Kudus melarangnya karena Saridin berada di pihak yang benar, yaitu tidak menginjakkan kakinya di tanah Kudus melainkan ia berdiri di atas batang bambu di atas kotoran manusia yang berada di Jumbleng tersebut. Kemudian terjadi dialog antara Saridin dan Sunan Kudus. Sunan Kudus bertanya, sampai kapan kamu akan berjongkok di situ? Terserah Sunan, jawab Saridin, hamba bermaksud berguru kepada Sunan. Hamba mohon diterima menjadi murid Sunan. Untuk itu, hamba bersedia melakukan apapun yang Sunan perintahkan. Kamu mau jongkok di situ sepekan? Sendiko, Sunan. Dan Saridin benar-benar jongkok di Jumbleng itu sampai sepekan. Karena jengkel dengan kelakuan Saridin, akhirnya Sunan Kudus murka dan dikejarnya Saridin untuk diberikan hukuman setimpal. Tetapi Saridin berlari dan terus berlari hingga sampailah di suatu sungai dan menceburkan dirinya. Ketika Sunan Kudus sampai di tempat itu, Saridin naik ke darat dan melarikan diri dengan meninggalkan bau busuk Bacin, Jawa, dan akhirnya tempat tersebut diberi nama Desa Bacin. Saridin terus berlari ke arah barat. Ketika Sunan Kudus sampai di suatu tempat, Sunan Kudus beserta para pengawalnya menginjak-injak pekarangan yang baru dibuat dan rusak, maka tempat itu kemudian disebut Desa Karanganyar dari perkataan pekarangan yang baru dibuat. Kemudian Sunan Kudus terus mengejar Saridin ke arah selatan. Saridin berlari terus dan sampai di suatu tanggul dan di situ beliau beristirahat. Di tanggul itu Saridin dengan iseng mendatangkan angin ke arah Sunan Kudus, tetapi dapat ditahan oleh Sunan Kudus, hanya pengikutnya yang terkena angin sehingga banyak yang berjatuhan. Maka tempat tersebut diberi nama Tanggul Angin. Saridin terus berlari dan berlari akhirnya sampai di suatu tempat ia bersembunyi dan naik di atas pohon cangkring yang tinggi. Tiada berapa lama Sunan Kudus datang dan Saridin melihat kedatangannya terus meloncat turun dan melarikan diri. Kemudian tempat itu diberi nama Desa Cangkring diambil dari nama pohon cangkring tersebut. Saridin masih juga berlari dan tak akan mau menyerah ataupun menghentikan larinya. Jarak antara Saridin dan yang mengejarnya semakin jauh. Sampai di sebuah pasar Saridin langsung masuk. Melihat kelakuan Saridin seperti kurang sehat akalnya, orang-orang di pasar menjadi bubar. Orang yang sedang berjualan mengemasi barang dagangannya dan orang yang sedang berbelanja terus saja lari menjauhi Saridin. Sementara itu, Sunan Kudus dan pengikutnya telah sampai di pasar itu. Melihat orang berlari-lari itu, Sunan Kudus bertanya kepada seorang di antaranya. Orang yang ditanyakannya menjawab bahwa di pasar itu telah kedatangan seorang yang berperawakan tinggi, masih muda tetapi badannya penuh dengan kotoran manusia. Mendengar penuturan itu, Sunan Kudus pun tahu bahwa orang yang dimaksudkan adalah Saridin. Berkatalah Sunan Kudus, bahwa karena orang-orang yang di pasar itu menjadi bubar, maka tempat tersebut dinamakan Pasar Bubar. Demikianlah satu babak dalam cerita Saridin yang turun-temurun dalam tradisi masyarakat Pati. Tokoh ini dikenal masyarakat sebagai seorang wali yang memiliki keluguan tiada taraf. Ia memang rakyat biasa yang polos, tapi justru karena kepolosannya itulah yang membuat menguasai ilmu hakikat. Sunan Kalijaga, wali keramat inilah yang mengajarkan Saridin ilmu hakikat. Makanya kemudian Saridin mengamalkan beberapa wejangan sufistik dari Sunan Bonang yang beliau dapatkan dari Sunan Kalijaga. Dengan putus asa Saridin pergi,
Rupanya hal yang dialaminya diketahui Sunan Kalijaga. Wali yang bijak ini lalu menasehati Saridin untuk sabar sekalipun perbuatannya tadi dilakukan tanpa maksud menyombongkan diri. Sikap Sunan Kudus juga dijelaskan oleh Sunan Kalijaga sebagai sikap yang wajar seorang manusia biasa yang merasa malu jika dipermalukan di depan orang lain di hadapan murid-muridnya. Setelah peristiwa itu Sunan Kalijaga menyuruh Saridin mengasingkan diri untuk lebih dalam mengenal Allah SWT serta menjalani latihan-latihan rohani untuk menyatu dengannya. Kemudian Saridin diperintahkan untuk bertapa di lautan, dengan hanya dibekali 2 buah kelapa sebagai pelampung. Tidak boleh makan kalau tidak ada makanan yang datang, dan tidak boleh minum kalau tidak ada air yang turun. Setelah berhari-hari bertapa di laut dan hanyut terbawa ombak, akhirnya dia terdampar di salah satu kerajaan di Pulau Sumatera, ada yang mengatakan daerah Palembang, yang belum masuk dalam kekuasaan kerajaan Mataram. Raja tersebut menganggap remeh Sultan Agung. Saridin menyela omongan raja tersebut, dia merasa terpanggil sebagai seorang yang sama-sama dari tanah Jawa. Beliau mengaku sebagai hamba Mataram yang mau menguji kesaktian dengan sang raja. Aku bisa menghitung kekuatan pasukan kerajaan ini, yang paduka gelar di alun-alun kerajaan, kata Saridin. Ribuan pasukan itu telah siap siaga untuk melawan Sultan Agung Mataram. Ya, coba kalau bisa kamu menghitung ribuan pasukanku dengan tepat, aku akan mengaku kalah sama kamu, Saridin. Lalu Saridin melesat dengan cepat ke atas, berlari dari ujung ke ujung tombak yang mengacung ke langit. Semua dihitung dengan cepat seperti kilat. Dia kemudian berada di hadapan raja dengan 4 pasukan yang berbalik. Raja itu pun tertunduk, bergetar dan perutnya lihat. Seketika itu raja takluk di hadapan Saridin, namun dia tidak menerima sembah bakti. Saridin menyarankan untuk tunduk kepada Sultan Agung saja, sebab Saridin adalah salah satu hamba dari Mataram. Dengan demikian raja tersebut tunduk takluk kepada Sultan Agung tanpa perlawanan sama sekali. Bahkan beliau juga membantu memberantas pemberontak di sana dan dinikahkan dengan putri dari Patih Palembang yang bernama Rohayati sebagai hadiah. Selain sakti mandraguna, Saridin juga dikenal sebagai ahli berdakwah agama Islam, beramal ibadah, membantu kaum duafa dan para fakir miskin. Konon kabarnya Saridin melanjutkan perjalanan ke Timur Tengah hingga mendapatkan gelar Syekh. Setelah lama mengembara, Syekh Jangkung ingin kembali ke daerah asalnya, yaitu Miono. Dia kemudian dikenal sebagai sufi yang namanya cukup disegani di masa kerajaan Mataram. Ia mengajarkan konsep-konsep tasawuf pada orang-orang yang ingin mengaji padanya. Ketenaran Saridin sampai ke wilayah Mataram. Kehebatan Syekh Jangkung akhirnya sampai di telinga Sultan Agung Raja Mataram. Sultan Agung sedang bingung karena warga di Alas Roban mengadu karena saat ini banyak warga yang berbeda karena Kijati, penguasa Alas Roban sangat kejam dan banyak membunuh warga yang akan membuka ladang di daerah itu. Kijati adalah orang yang sangat sakti yang bisa berubah menjadi siluman ular yang sangat ganas. Tidak itu saja, Kijati yang menganut aliran sesat, selalu menculik gadis-gadis muda di sekitar Alas Roban untuk dijadikan tumbal agar dia tetap berdaya dengan ilmu hitamnya. Sultan Agung lalu minta tolong pada Syekh Jangkung untuk menumpasnya. Syekh Jangkung lalu mendatangi Kijati. Terjadilah pertarungan hebat antara Syekh Jangkung dengan Kijati. Kijati kalah dan Syekh Jangkung minta agar Kijati berjanji akan meninggalkan Alas Roban. Namun Kijati masih menyimpan dendam pada Syekh Jangkung. Atas jasanya menumpas penguasa Alas Roban, Syekh Jangkung mendapat hadiah dari penguasa Mataram, Sultan Agung, untuk mempersunting kakak perempuannya, Retno Kinor. Saat Syekh Jangkung berbahagia akan melaksanakan pernikahannya, Kijati yang masih dendam raganya masuk ke dalam Retno Kinor. Syekh Jangkung kini harus berhadapan dengan siluman ular Alas Roban yang merasuk ke dalam diri Retno Kinor. Dengan sungguh-sungguh Syekh Jangkung menyembuhkan calon istrinya. Istri Syekh Jangkung sembuh dan siluman ular yang masuk ke raga Retno Kinor diusir keluar. Wanita keraton Mataram itu lalu menjadi istri sah Syekh Jangkung dan diboyong ke Miono. Sebagai keturunan ningrat dan ulama, Syekh Jangkung pernah mengemban amanah Sultan Cirebon untuk menumpas pemberontakan yang telah melakukan penculikan terhadap putri Sultan Cirebon, Ratu Pandangaru. Untuk menupasnya, Syekh Jangkung dibantu oleh Sunan Kalijaga, Sayyid Widakdo, Sayyid Abdullah Asyik, dan Sayyid Panjungan. Misi ini mendapat keberhasilan yang gemilang meskipun salah satu anggota ulama ini ada yang syahid, yaitu Sayyid Widakdo. Ketika usia Syekh Jangkung mendekati senja, dia memilih hidup sebagai petani dengan membuka perkampungan baru di kawasan Pati, Jawa Tengah. Dalam perjalanan mencari perkampungan sampailah di desa Lus. Di sini, dia bertemu dengan 7 orang yang
Dari sinilah Syekh Jangkung ingin membuktikan kebaikan perilaku ketujuh orang tersebut. Lantas, ia memberikan perhatian mereka dengan bertanya apakah ada warga sekitar yang akan menjual kerbau. Maksud Syekh, jika ada maka dia ingin membeli 2 ekor dengan alasan untuk keperluan membajak sawah. Ketujuh orang melihat pakaian Syekh Jangkung yang tampang camping tidak mengindahkan pertanyaan tersebut. Malah menghinanya dengan jawabannya yang menyakitkan. Mereka mengatakan di desanya tidak akan ada orang menjual kerbau padanya. Namun, bila mau dia akan diberi kerbau yang sudah mati. Di luar perkiraan ketujuh orang itu, Syekh Jangkung menerima tawaran mereka. Lalu berangkatlah mereka bersama menuju tempat kerbau mati. Syekh Jangkung lantas menatap seekor kerbau yang sudah tidak bergerak itu. Badannya sangat besar dengan tanduk yang sudah melengkung. Melihat kerbau itu, Syekh Jangkung lantas salat dan meminta kepada Allah agar kerbau itu dihidupkan kembali. Sekarang bangunlah, ujar Syekh Jangkung sambil mengelus-elus tanduk kerbau itu. Aneh bin ajaib, tiba-tiba kerbau itu membebaskan ekornya menandakan dia hidup kembali. Tahu kejadian ajaib itu serta merta ketujuh orang yang semula meremehkan diri Syekh Jangkung langsung bersetuju untuk menyampaikan permintaan maaf. Yang lantas dikenal dengan nama Desa Lando, Kecamatan Kajen, Pati. Sebelum meninggal dunia, Syekh Jangkung bersama dia mengadu kepada Tirta Kusuma, anak Syekh Jangkung yang akhirnya memberikan tulang kerbau peninggalan ayahnya. Namun, di pinggir kampung sapi yang mengenakan tulang kerbau itu mengamuk. Tak seorang pun yang berhasil membunuhnya. Anehnya, sapi itu tiba-tiba menjadi kebal terhadap senjata. Ketika sapi itu kelelahan, Tirta Kusuma mengambil tulang kerbau itu, dan sapi itu pun dengan mudah membunuh dengan dilahirkan di Lando, Piringan, Tayu, Pati. Nama Saridin berarti inti sarinya agama, esensi agama. Maka semangat belajar atau berguru Saridin juga sangat tinggi. Guru-gurunya antara lain Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Kudus. Kehidupan Saridin tidak terlepas dari pengaruh guru-gurunya tersebut, seperti Mujiu dan Mas Kumamba. Sunan Kudus juga ahli tasawuf dengan paham dan wujud yang berpengaruh terhadap Saridin tentang membaca syahadat Saridin malah memanjat pohon kelapa dan menjatuhkan diri. Berbeda dengan Sunan Kudus yang memilih berdakwah dengan menetap di pesantren, Sunan Kalijaga sebaliknya, ia memilih berdakwah dengan berkeliling. Menurutnya, seluruh penjuru dunia adalah pesantren, sehingga ia tidak memiliki pondok pesantren. Sunan Kalijaga melegalkan semedi dan sesaji sebagai media penyebaran Islam. Dakwahnya melalui media seperti tembang, wayang, gamelan, dan kayu ujian pesantren. Sunan Kalijaga juga ahli tasawuf. Kebiasaan Saridin bersemedi kemungkinan besar mengikuti jejak Sunan Kalijaga. Demikian juga Sunan Bonang juga ahli dalam bidang dan tasawuf. Sunan Kalijaga mengajarkan berbagai jenis tapa dan mengajak bertapa kepada muridnya. Sunan Kalijaga tidak hanya mengajar, tetapi juga melakukannya, sebagaimana diceritakan oleh Sunan Bonang waktu Sunan Kalijaga hendak berguru kepadanya. Bertapa di sini dapat dimaknai secara tersirat, yaitu menahan atau menegak. Selanjutnya, Saridin mendapat gelar Syekh Jangkung karena keinginan, ucapan, dan penuannya senantiasa dikabulkan oleh Allah. Syekh Jangkung memanfaatkan segala kelebihannya untuk mengabdi ke beberapa negeri, yaitu Kesultanan Cirebon, Mataram, Palembang, dan Rum. Saridin adalah tipe orang yang mempunyai kekuatan rohani dan nurani dibandingkan dengan teman-temannya. Beliau juga tipe orang yang lebih cenderung melihat landasan vertikal, jalur ke atas, hablum minallah. Berarti dia bukan tipe orang yang gampang terpengaruh melihat sebab akibat, kemaklukan, muamalah, jalur menyamping atau landasan horizontal, hablum minanas. Syekh Jangkung adalah orang yang lugu,
jujur, urut, sabar, apa adanya, karena tidak seragam. Syekh Jantung juga adalah seorang tokoh yang selalu taat beribadah kepada Allah. Apapun yang dijalaninya, dia selalu percaya bahwa Allah yang telah mengatur segalanya. Cara berdakwah Syekh Jantung adalah dengan cara lugas dan kejujuran, tetapi disertai dengan mental tauhid dan keyakinan kepada Allah yang kuat sehingga tekun beribadah. Syekh Jantung menunjukkan bukti kekuasaan Allah kepada masyarakat yang selalu terkabul doanya sehingga memudahkan beliau dalam berdakwah dan menunjukkan bahwa ia orang yang dekat dengan Allah, sehingga keislamannya tidak bisa diragukan lagi. Syekh Jantung adalah sosok waliullah kekasih Allah yang alim, zahid, dan mirai. Ia tidak terpesona dengan gemerlapnya dunia, meskipun harta berlimpah ruah selalu saja mendekati dirinya tanpa harus meminta. Lingkungan istana yang serba mewah tidak membuat dirinya tergiur dengan harta dan jabatan. Ia ingin meninggalkan segala kemewahan dan lebih memilih hidup di tengah-tengah masyarakat untuk menyebarkan agama Islam. Wali Allah adalah orang-orang yang dekat kepada Allah, karena mereka menyerahkan diri kepadanya, mengerjakan perintah-perintahnya, dan menjauhi segala larangannya, menjadikan Allah sebagai pemimpin mereka, serta mereka akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Religiusitas Saridin yang sufistik populis berdampak pada cara dakwahnya yang merakyat, dapat menyesuaikan kondisi sosial, keagamaan, dan kebudayaan masyarakatnya. Dengan karamah-karamah yang luar biasa, membuatnya menjadi seorang waliullah yang banyak disebut-sebut masyarakat, ditambah sikap-sikap yang